Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi ini kita akan isi percikan iman pagi dengan membahas sejumlah email yang dialamatkan ke aam@percikaniman.org. Kita akan awali dengan pertanyaan dari Pak Rifai. Pak Am mau bertanya tentang hukum mengangkat anak. Apakah haram atau tidak, dan apa manfaat serta madorotnya? Jadi mojang-bujang Pak Rifai bertanya tentang bagaimana hukum mengadopsi anak, mengangkat anak, ya. Ya, kalau kita cermati, adopsi itu artinya mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Di dalam bahasa Arab ini disebut dengan tabanni. Tabanni itu artinya mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Apakah anak itu masih ada hubungan kekerabatan atau tidak? Nah, kalau kita angkat sebagai anak, itu namanya tabanni dalam hukum Islam. Pada tataran praktis, ada dua macam adopsi, ada dua macam pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh, dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi hak-hak sebagai anak kandung. Karena hak anak angkat dan hak anak kandung ini beda, mojong-bujang. Kalau anak angkat, dia tidak dapat warisan. Kalau anak kandung, dia dapat warisan. Nah, para ulama sependapat mengadopsi anak seperti ini tidak dilarang. Bahkan kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas akan menjadi amal soleh. Jadi mengadopsi anak, tapi tetap dia adalah anak adopsi. Dia tidak berubah menjadi anak kandung. Ya, ada orang yang mengadopsi anak, tapi kemudian diputuskan dengan orang tuanya. Disembunyikan orang tua aslinya mana. Kemudian diperlakukan hak-haknya seperti anak kandung. Nah, ini tidak dibenarkan. Mengadopsi anak untuk kita didik, untuk kita sayangi, untuk kita arahkan menjadi anak soleh, tapi tetap memposisikan dia sebagai anak angkat. Hak-hak anak angkatnya kita berikan. Maka hal seperti ini merupakan bagian dari amal soleh. Nah, yang kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri, tetapi diberi hak-hak sebagai anak kandung, ya. Diberi warisan, terus diberi nasab. Nah, cara seperti ini hukumnya kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 5 itu terlarang. Kalau misalnya saya punya anak angkat, itu binnya sebenarnya tidak ke saya, tapi kepada ayahnya. Kalau binnya itu ke saya, berarti saya menafikan, meniadakan ayah sebenarnya, ya. Padahal di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, ya, ayat 4 dan 5 diungkapkan bahwa yang namanya anak angkat itu tetap anak angkat. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Menurut firman Allah, ud'uhum li'abaihim. Panggil anak angkat itu dengan merujuk pada bapak-bapak mereka. Jadi kalau saya punya anak angkat, itu binnya bukan ke Aam Amiruddin. Misalnya saya punya
anak angkat, sebut saja namanya Reza, ya. Jadi jangan Reza bin Aam Amiruddin, tapi Reza, siapa ayahnya Reza? Misalnya Somad, Reza bin Somad. Tetapi saya menyayangi dia, memperlakukan dia seperti anak saya sendiri, mendidiknya, menyayanginya, menyekolahkannya. Nah, ini amal soleh. Jadi yang tidak boleh dalam proses anak angkat itu, menurut Al-Ahzab, jadi bapak ibu mojang-bujang yang berniat mengadopsi anak, coba Anda pelajari dengan saksama surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Di ayat 5-nya ada penegasan ud'uhum li'abaihim. Panggil anak angkat itu dengan ayah-ayahnya. Lalu di ayat 4-nya ada kata-kata dan tidak menjadikan atau jangan menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu adalah perkataanmu saja. Jadi artinya tidak benar kalau kita mengangkat anak tapi kemudian menafikan ayahnya. Bagaimana kalau tidak diketahui ayahnya, ya? Nah, nanti untuk sementara bisa saja kepada ayah angkatnya, tapi nanti kalau sudah dewasa bisa dijelaskan. Jadi bagi bapak ibu yang punya anak angkat, nanti kalau anak itu sudah dewasa, sudah bisa berpikir matang, sudah bisa berpikir yang jernih, itu harus dijelaskan tentang statusnya. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa Al-Ahzab ayat 4 dan 5 ini awalnya berkaitan dengan kasus anak angkat Rasul. Jadi Rasul itu dulu punya anak angkat, namanya Zaid bin Harithah. Kata Imam Qurtubi, sebelum kenabian Rasulullah, jadi sebelum Rasul diangkat jadi nabi, Rasul pernah mengangkat anak Zaid bin Harithah menjadi anak angkatnya. Beliau tidak memanggil Zaid dengan nama ayahnya, tapi ditukar dengan Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya diumumkan Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Jadi waktu itu Rasul mengangkat anak. Jadi Rasul mengangkat anak yang namanya Zaid ini ketika beliau belum diangkat jadi utusan. Dan Rasul mengumumkan bahwa Zaid itu anaknya dan saling mewarisi. Setelah Rasul diangkat menjadi utusan Allah, turun surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan menggunakan bin itu kepada ayah angkatnya. Imam Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas, ya, kisah yang tadi diceritakan, itu menjadi latar belakang turunnya surat Al-Ahzab ayat 4-5. Berdasarkan analisis ini, kita dapat mengadopsi anak untuk dicintai, diasuh, dididik, diarahkan menjadi anak yang soleh. Tapi tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan orang tua kandungnya, serta tetap sebagai anak angkat. Maka hal seperti ini diperbolehkan. Namun jika mengadopsi anak dengan memberi status sebagai anak kandung, ya, bahkan saling mewarisi, pokoknya persis jadi anak kandung, maka bahkan ada upaya memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua kandungnya, padahal orang tua kandungnya ada, disembunyikan, maka ini sesuatu yang haram. Merujuk ke surat Al-Ahzab ayat 4-5 tadi. Nah, memang yang harus diperhatikan adalah persoalan warisan dan bin, ya. Jadi anak angkat itu sekali lagi tidak dapat warisan, dan binnya itu kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya. Pertanyaannya, gimana kalau ini sudah terjadi di akte kelahirannya, binnya sudah ke kita, ke ayah adopsinya? Ya tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, karena kan itu hanya administrasi saja. Nanti kita kudu menjelaskan kapan
ya cari waktu yang tepat, timing yang tepat untuk menjelaskan duduk persoalan sesungguhnya apakah dia itu anak angkat ya. Jadi perlu dijelaskan ini supaya di kemudian hari kita tidak melanggar aturan-aturan agama. Begitu. Ini memang berat, tapi itulah yang harus dilakukan oleh Anda yang mengadopsi anak. Kemudian kalau kita menjadi anak adopsi ya, sebenarnya kita harus tetap meyakini bahwa ayah angkat adalah ayah angkat, ya. Nah, dan tidak perlu marah, tidak perlu sedih kalau kita jadi anak angkat. Tidak ada masalah, karena bisa saja kita dicintai oleh orang yang bukan orang tua kita. Yang penting mereka sudah menyayangi kita, mengarahkan kita, membimbing kita menjadi anak yang soleh. Nah, ini kalau status kita menjadi anak angkat. Jadi di sini ada dua persoalan yang harus diselesaikan. Pertama, ya kalau ternyata akte kelahirannya binnya udah nama kita, ya nggak apa-apa. Karena memang akte kan tetap juga diperlukan untuk sekolah, untuk hal-hal lainnya. Nah, tapi tetap kalau merujuk ke Al-Ahzab ayat 4 dan 5, satu saat kita sebagai orang tua angkat kudu harus menjelaskan status yang sebenarnya. Dan perlu diingat, anak angkat itu tidak mendapatkan warisan, tetapi anak angkat bisa mendapatkan wasiat. Nah, kalau saya misalnya punya anak angkat, kalau anak-anak saya yang lain kan dapat warisan. Nah, anak angkat saya itu dapat wasiat. Saya harus berwasiat. Apabila saya mati, apabila saya meninggal, maka anak angkat saya dapat sekian. Tetapi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta kekayaan, ya. Jadi kalau saya mewasiatkan harta untuk anak angkat, sekiranya saya punya anak angkat, nah itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta kekayaan. Tidak boleh. Maksimal 1/3. Nabi pernah mengatakan as-sulusa, as-sulusa, as-sulusa. 1/3, 1/3, 1/3 itu sudah maksimal. Nah, ini kalau bicara tentang wasiat kepada anak angkat. Jadi penegasan saya, anak angkat tidak dapat warisan, tapi anak angkat bisa dapat hibah. Pemberian langsung bisa, dan wasiat. Hibah itu harta yang kita berikan ketika kita masih hidup. Sudah diberi itu anak angkat. Atau lewat wasiat. Ya, jadi anak angkat hanya dapat harta lewat 2 jalur. Jalur hibah, pemberian ketika kita masih hidup, kita berikan kepada dia. Dan yang kedua bisa lewat wasiat. Namun wasiat ini ada maksimal, yaitu batas maksimalnya 1/3 dari harta kekayaan. Itu hal-hal yang kurang lebih berkaitan dengan masalah anak angkat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikut datang dari Yeni. Seorang ayah agamanya Kristen, istrinya Islam. Anak-anaknya ada yang Kristen, ada yang Islam. Berhakkah anak dan istri yang Islam mendapatkan warisan? Seorang ayah meninggal karena kecelakaan pesawat, kemudian mendapat santunan dan asuransi kecelakaan. Apakah itu termasuk ke dalam warisan dan harus langsung dibagikan? Atau boleh bila harta itu dikelola dahulu dengan maksud agar berkembang, kalau kelak dibagikan kepada ahli waris? Oke. Ada 2 pertanyaan dari Bu Yeni. Pertanyaan pertama, kalau ayahnya Kristen, ibunya Islam, anak-anaknya ada yang Kristen, ada juga yang Islam, berhakkah anak dan istri yang Islam mendapatkan warisan dari suami yang Kristen? Ada keterangan yang mengatakan bahwa la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Jadi orang Islam tidak boleh menerima warisan dari non-muslim, dan non-muslim tidak menerima warisan dari yang Islam. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini tegas sekali bahwa perbedaan agama itu bisa menyebabkan putusnya warisan. Sekalipun itu anak kita, ya, kalau berbeda agama
warisan putus. Sekalipun istri kita, ya, tapi warisan itu putus karena beda agama. Kalau ingin dapat harta dari orang tua yang berbeda agama, dari anak yang berbeda agama, jalurnya hanya dua, yaitu hibah, ya, dan wasiat. Kalau wasiat kepada yang berbeda agama boleh. Misalnya ada orang tua anaknya Kristen. Kan ini orang tua sekaya apapun kalau meninggal, dia tidak boleh mewarisi harta kepada anaknya yang Kristen itu, yang berbeda agama. Tetapi masih bisa memberikan hibah atau membuat wasiat. Nah, wasiat itu rumusnya sama. Rumusnya adalah maksimal sepertiga. Jadi rumusnya sama, maksimal sepertiga. Kalau hibah tidak ada pembatasan. Saya tegaskan sekali lagi, jadi istri yang bersuamikan non-muslim, mereka tidak saling mewarisi. La yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslimat. Ini warisan terputus. Kalau orang tua beda agama dengan anak, ya, misalnya orang tuanya non-muslim, anaknya muslim, orang tuanya meninggal, dia nggak dapat warisan. Atau sebaliknya, anaknya meninggal, orang tuanya nggak dapat warisan. Jadi mojong-bujang, catat bahwa perbedaan agama itu memang bisa menyebabkan terputusnya warisan. Itu dalam konsep hukum Islam. Tetapi masih ada jalur lain, tidak lewat warisan, yaitu lewat hibah. Hibah itu pemberian ketika yang bersangkutan masih hidup. Atau bisa juga melalui wasiat. Tetapi wasiat ini maksimal sepertiga harta kekayaan. Ya, sebenarnya orang tua tidak boleh mewasiatkan harta kepada anak kalau yakin anaknya akan dapat. La wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Saya tidak boleh berwasiat harta untuk anak-anak saya, karena tanpa wasiat pun mereka akan dapat harta warisan. Tapi kalau ada orang yang anaknya berbeda agama, nah si anak yang beda agama itu kan dia nggak dapat warisan, maka boleh berwasiat, begitu. Ya, itu kaitannya dengan masalah kalau di keluarga agamanya beda-beda. Ini ada konsekuensi yang berkaitan dengan masalah warisan. Nah, termasuk pertanyaan yang kedua, ya, kalau ayahnya Kristen kemudian mengalami kecelakaan pesawat, dapat santunan asuransi, apakah itu termasuk ke dalam harta warisan? Sebenarnya masuk dalam harta warisan, karena yang namanya warisan itu ma tarokahul mayyitu min malin aw haqqin. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta ataupun hak. Kalau harta kan jelas konkret, ya, bisa tabungan, bisa rumah, bisa surat berharga. Nah, tetapi ada juga hak seperti asuransi, ya, hak asuransi. Ini juga warisan. Tapi masalahnya kalau berbeda agama, maka hak ini gugur, ya. Jadi ayahnya kan ini Kristen, dia meninggal karena kecelakaan, dapat tunjangan asuransi. Nah, ini sebenarnya harta warisan. Kalau masih seagama, itu harta warisan sebenarnya. Tetapi masalahnya ini kan berbeda agama. Kalau berbeda agama berlaku hukum yang umum tadi, la yarithul muslimul kafiro. Muslim itu tidak bisa mewarisi dari yang berbeda agama, atau sebaliknya, ya. Dengan demikian, maka kalau keadaannya seperti ini, yang muslim tidak mendapatkan bagian dari hak asuransi itu, karena memang tidak dapat warisan, gitu, ya. Nah, kalaupun itu dikelola dulu untuk menghasilkan, nah itu mah tinggal bagaimana Anda menyepakati dengan saudara-saudara yang lain. Itu tinggal kesepakatan. Namun sebenarnya si yang berbeda agama ini tidak mendapatkan warisan walaupun dari hak asuransi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikut. Saya pernah baca surat Abasa ayat 1-12 tentang teguran kepada Nabi.
maksud dari kata teguran tersebut apa ya? Bisa Ustaz jelaskan? Ya, jadi gini ya. Kadang kita ini boleh jadi berniat baik, tapi ternyata salah. Nah, ini dialami oleh Rasul ya. Dialami oleh Rasul. Rasulullah itu berniat baik ya. Yaitu beliau berdakwah di kalangan para pembesar. Tiba-tiba kalau kita lihat surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'hu dzikra. Nah, jadi Nabi begitu menyampaikan dakwah di depan para pemuka pembesar gitu. Tiba-tiba ada Umi Maktum ya, seorang yang buta, miskin gitu. Nabi berpikir bahwa kalau para pembesar ini masuk Islam, biasanya para pembesar itu punya pengikut. Penguasa itu biasanya punya pengikut. Kepala suku itu punya pengikut. Pikiran Nabi, ya, kalau orang top-topnya ini masuk Islam, diharapkan pengikutnya pada ikut juga, ya. Nah, ternyata ketika Nabi menyampaikan dakwah itu datang Umi Maktum. Dan Nabi kelihatan wajahnya gak suka gitu. Makanya ada kata-kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'hu dzikra. Nah, padahal boleh jadi Umi Maktum datang sebagai seorang yang tunanetra dan miskin itu, dia lebih punya niat bagus untuk mendapatkan peringatan dan dakwah. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Nabi lebih memprioritaskan pada orang-orang para pembesar itu, dan Nabi kurang memperhatikan kepada Umi Maktum yang datang karena pertimbangan Nabi ini saya lagi dakwah di kalangan para pembesar. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Nah, tapi Nabi itu kepada Umi Maktum tidak begitu care, tidak begitu peduli. Nabi lebih memperdulikan para pembesar. Maka turun ayat ini menegur begitu. Nah, itu yang dimaksud teguran. Ini mengandung makna bahwa Quran ini bukan buatan Rasul, tapi memang merupakan firman Allah. Buktinya ketika Nabi melakukan kekeliruan, ya, itu diingatkan. Nah, ini bukan kekeliruan dalam arti beliau melakukan kesalahan. Ini mengandung makna bahwa ya kadang-kadang kita punya pertimbangan bagus, tapi ternyata itu dianggap salah. Kalau yang dilakukan oleh Nabi, niat Nabi itu betul, bahwa Nabi itu orang yang faham tentang sosiokultural, ya, faham beliau itu. Jadi kalau orang yang dakwah itu kan harus mengerti siapa yang dihadapi. Nah, secara kultural, secara budaya, di Timur Tengah itu pembesar sangat sangat besar pengaruhnya. Para kepala suku, orang-orang berada itu besar pengaruhnya terhadap orang lain. Nah, Nabi berpikir kalau mereka didakwahi dan kemudian mereka pada masuk Islam, nah, diharapkan ini adalah lokomotif-lokomotif yang membawa gerbong gitu. Makanya Nabi lebih prioritas kepada mereka. Dan mereka itu cirinya adalah kurang suka kalau digabungkan dengan orang-orang yang dianggap miskin, orang-orang yang dianggap kekurangan. Nah, Umi Maktum ini kan tunanetra dan tentu saja miskin, ya. Nah, para pembesar itu nggak suka gitu mereka digabungkan dengan yang begitu. Nah, tapi niat Rasul yang bagus itu ditegur bahwa itu adalah salah gitu. Nah, ini mengandung makna bahwa Nabi tidak melakukan kesalahan dalam arti berbuat dosa, tidak. Beliau mempunyai pertimbangan manusiawi, tetapi kemudian ditegur bahwa itu adalah salah. Itu yang dimaksud dengan ayat teguran tadi. Maksudnya begitu. Jadi bukan berarti Nabi melakukan dosa dan kesalahan, bukan. Ini teknik dakwah, strategi dakwah yang ternyata
oleh Allah ditegur bahwa itu kurang bagus cara seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita ketika berdakwah, apakah yang datang itu pembesar, apakah orang biasa, ya tentu saja kita harus tetap melayaninya dengan baik. Yang membedakan itu nanti metode, ya. Kalau di kalangan orang-orang terdidik, cara dakwah kita berbeda dengan di kalangan orang-orang biasa. Di masyarakat yang heterogen, ya kita ceramahnya berbeda dengan di tempat yang homogen. Nah, itu jelas dalam dakwah itu objek dakwah menjadi perhatian kita dalam menggunakan strateginya. Nah, ini secara strategi Rasul sudah benar, secara strategi dakwah, ya, melihat siapa yang diajak gitu. Tetapi ditegur bahwa itu adalah keliru. Ini menunjukkan bahwa dakwah harus kita sampaikan tanpa membeda-bedakan status sosial. Itu maksudnya, ya. Dan ini isyarat bahwa Quran itu memang benar-benar firman Allah. Buktinya kesalahan Nabi, kekeliruan Nabi diabadikan. Yang dimaksud diabadikan bukan untuk dihinakan. Sebagai pelajaran bagi kita bahwa kadang-kadang kita punya niat baik, ya, tetapi sebenarnya caranya salah. Ini isyarat bahwa sangat mungkin kita sebagai manusia punya niat baik tapi caranya kita tidak tepat, begitu, ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikut dari Ibu Diana dari Belanda. Oh, ya, ini dari Belanda nih. Bulan Ramadan tahun ini jatuh pada musim panas. Jadi puasa kita cukup lama, kurang lebih 18:45 jam. Mulai jam 3 sampai jam 22. Oh, jadi mojang-bujang nih, Ibu Diana ini tinggalnya di Belanda. Jadi perlu mojang-bujang ketahui bahwa Percikan Iman Pagi itu bisa diakses di seluruh dunia. Jadi acara kita ini bisa diakses di seluruh dunia lewat radio streaming. Nah, ini Ibu Diana di Nederland, di Belanda. Beliau cerita bahwa Ramadan ini puasanya cukup lama karena musim panas, yaitu 8 jam 45 menit. Ya, kurang lebih 19 jam. Bedanya jauh. Kita paling lama 13 jam. Ya, kita. Nah, beliau 15 jam. 19 jam. Berarti bedanya sampai 5 jaman. Saya merasa khawatir pada anak-anak yang juga ikutan berpuasa karena terlalu lama. Saya dapat informasi dari adik yang di Bandung, kebetulan Bapak pernah membahas ini, yang katanya kita boleh berbuka puasa walaupun matahari belum turun asal sudah mencapai 14 jam. Betulkah itu? Saya mohon penjelasan. Apakah puasa yang 14 jam itu sudah penuh dan tidak usah qadha? Ya. Oke, Bu. Jadi saya menyampaikan itu adalah bagian dari fatwa Robitoh Alam Islami yang saya baca. Jadi kalau orang di negeri yang malamnya sangat sedikit, ya, di musim panas, bahkan ada negeri yang memang seolah siang terus, ya, atau malam terus, begitu. Siangnya ada yang sampai 20 jam, ada yang sampai 22 jam. Nah, orang yang seperti ini menurut fatwa dari Robitoh Alam Islami itu kembali kepada puasa orang yang ada di negeri yang normal. Seperti di Indonesia ini normal. Posisi kita ada di garis khatulistiwa. Jadi puasanya sekitar 13-14 jam. Nah, orang yang berada di negeri yang memang seperti Ibu rasakan di Belanda sekarang ini puasanya sampai 19 jam dan anak-anak dikhawatirkan tidak kuat, bahkan orang tua juga tidak kuat, maka Anda bisa mengambil rumus 14 jam maksimal. Ya, itu sudah jadi bagian dari fatwa dan itu sangat logis. Berarti kalau dihitung jamnya Anda tidak perlu qadha, sudah memadai. Anda sudah berpuasa dengan merujuk kepada ukuran waktu normal, yaitu 14 jam, begitu. Ya.
Itu Bu Diana. Jadi memang Anda bisa melakukan puasa dengan 14 jam. Berarti ukurannya jam, bukan ukuran min tulu'il fajri ila ghurubi syams, bukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi dari ukuran waktu normal di negara yang seperti di kita, di garis khatulistiwa, yang puasanya normal, yaitu 14 jam kurang lebih, ya. Maka Anda bisa mengambil rumus itu dan tidak perlu qada. Waktu sholat di tempat kita jam 23.40. Saya suka menyuruh anak-anak sholat di jama' isya ditarik ke maghrib karena mereka besoknya harus ke sekolah. Kalau nunggu sampai waktunya kemalaman buat mereka. Kata ulama di sini katanya boleh, asal sholat langsung tidur, tidak melakukan kegiatan lainnya. Ya, saya setuju Bu dengan ulama yang Ibu tanyakan, ulama dari Maroko yang ada di Nederland yang Ibu tanyakan itu, saya setuju. Memang seperti itu. Kalau di tempat yang Ibu alami dan anak-anak besoknya harus sekolah, harus berkegiatan, akhirnya Ibu suruh sholat di maghrib di jama' dengan isya. Lalu ada ulama Maroko yang mengatakan boleh tapi langsung tidur. Iya, saya setuju. Karena kalau nggak langsung tidur, untuk apa dijama'? Ya, nah ini situasinya berbeda. Jadi mojang bujang, setiap bangsa, setiap negara itu punya kondisi-kondisi yang berbeda. Kita itu harus bersyukur hidup di Indonesia. Karena apa? Jamnya paling normal, ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu benar-benar ritmenya pas. Karena kita berada di garis khatulistiwa. Jadi ini yang harus kita syukuri. Allah menakdirkan kita hidup di negeri ini, sehingga negeri kita ini negeri yang disebut, kalau menggunakan rumus waktu sholat, waktu ibadah itu paling pas. Semuanya pas. Nah, saudara-saudara kita di Eropa, salah satunya di Belanda, kalau di musim panas itu kan sholat maghribnya saja jam 23, ya. Jam 23.40, berarti kan nyampe jam 12-an. Kebayang nggak? Maghrib jam 12 malam gitu. Ya di sana mungkin baru maghrib jam 12 malam. Jam 12 tuh ya. Di kita kan jam 12 malam udah pertengahan malam. Begitu. Nah, jadi Bu, saya setuju dengan yang beliau sampaikan. Anak-anak Ibu suruh sholat maghrib, isya di jama', suruh istirahat. Ya, gitu. Ya, itu untuk Ibu Diana dari Nederland, ya, dari Belanda. Salam saya untuk teman-teman di sana dan di seluruh daratan Eropa, juga di negara-negara lain di luar Indonesia, saudara-saudara kita yang sedang berada di luar negeri. Pertanyaan berikut dari Ibu Dini. Apakah sujud tilawah di luar sholat harus menghadap kiblat dan 2 kali sujud seperti sholat? Karena di buku Sudah Benarkah Sholatku tidak dijelaskan. Sujud tilawah tidak harus menghadap kiblat. Ibu Dini, sujud tilawah tidak harus menghadap kiblat. Dan sujud tilawah itu tidak dengan 2 kali sujud, langsung aja sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Udah aja begitu, ya. Bangkit lagi, teruskan lagi bacaan. Nah, jadi sujud tilawah itu ketika ada ayat-ayat sajdah. Nah, kalau tidak hafal ayat-ayat sajdah, di Quran ada tulisan sajdah. Jadi ada isyarat, ada tulisan sajdah. Nah, mojang-bujang bisa sujud di situ. Dan sujudnya cuma 1 kali, tidak 2 kali. Yang sujud 2 kali itu sujud sahwi. Kalau sujud sahwi 2 kali. Sujud, baca subhana rabbiyal a'la, bangkit dari sujud, baca rabbighfirli, sujud lagi, baca subhana rabbiyal a'la, bangkit lagi, salam. Nah, jadi kalau sujud sahwi pakai salam dan 2 sujud. Kalau sujud tilawah tidak pakai salam, sujud aja langsung, begitu. Dan tidak harus menghadap kiblat, begitu.
ya, menghadap kemana saja boleh. Sesuai posisi ibu baca Quran. Kalau ibu baca Qurannya tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa, ibu sujud saja ketika melewati ayat-ayat sajdah. Itu untuk Bu Dini di Cimahi. Berikutnya dari Pak Marsino. Ada imam yang mengundurkan diri saat sholat, lalu digantikan oleh makmum. Mungkin imam tersebut batal. Pertanyaannya, apa memang tidak boleh menahan buang angin karena kondisi sedang sholat? Itu pertanyaan Pak Marsino. Pak Marsino, boleh ya. Tapi walaupun ditahan, hari memang nggak kuat gimana? Gitu ya. Jadi kalau Pak Marsino jadi imam, pengen kentut, Anda tahan. Ya kalau memang bisa ditahan, boleh gitu. Tapi ada kan tidak bisa nahan begitu ya. Mungkin otot-ototnya sudah lemah ya, makin ditahan makin kuat dorongan dan akhirnya kentut. Jadi prinsipnya orang sedang sholat batal karena kentut itu ya wajar, manusiawi. Jangan apa nggak bisa ditahan, nyesok we tahan kalau bisa, kalau mampu, kalau kuat ya. Tapi kalau nggak kuat gimana gitu. Jadi sebenarnya menahan kentut ketika sholat itu boleh, walaupun hukumnya makruh ya. Jadi kita ini makruh menahan hal yang membatalkan dalam sholat, menahan kentut, menahan kencing ya, pengen kencing banget, nah makruh hukumnya. Tapi kalau kita merasa saya jadi imam supaya tidak memadorotkan makmum, ditahan gitu ya, selama bisa tertahan ya sampai selesai sholat. Tapi kalau nggak tertahan gimana? Ya batal, digantikan sama yang lain ya. Masih dari Pak Marsino, kapan yang tepat bayar fidyah? Sehari tidak puasa langsung bayar atau nunggu sampai akhir Ramadan? Dan apa boleh dibayar setelah Ramadan? Ya, di dalam Quran pembayaran fidyah itu tidak ditentukan waktu secara definitif. Di Al-Baqarah ayat 184 diungkapkan walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu puasa karena hamil, karena menyusui, karena sakit menahun, ya, karena udah uzur, udah terlalu tua, maka dia bayar fidyah. Bayar fidyahnya tidak ada ketetapan apakah di luar Ramadan atau di dalam Ramadan. Jadi silahkan saja sesuaikan dengan keleluasaan rezeki yang ada. Kalau rezekinya ada ya di bulan Ramadan udah dilunasi, afdol, bagus. Ya, Ramadan ini ada ibu-ibu yang sedang hamil, Anda tidak berpuasa, Anda cukup bayar fidyah dan ada rezekinya, dilunasi aja di bulan Ramadan udah bayar fidyah. Saya pernah ungkap di sini cara bayar fidyah gampang. Hitung aja sesuai jumlah yang biasa kita makan. Kalau kita makan sehari 3 kali ya boleh diuangkan. Jadi kalau sekali makan itu 10.000, kali 3 ya 30.000. Keluarkan per hari 30.000 dikali berapa Anda tidak berpuasa. Misalnya Anda tidak berpuasa 30 hari ya 30.000 kali 30. Apakah boleh dilaksanakan di luar Ramadan? Bayar fidyah? Boleh kalau memang tidak mampu. Kalau memang rezekinya bertahap ya, kan tidak semua orang rezekinya leluasa. Bagi yang rezekinya tidak leluasa, maka boleh dibayar kapanpun. Di bulan Ramadan afdol kalau ada rezeki, di luar Ramadan juga boleh, karena ayatnya juga tidak dibatasi dengan waktu. Ayatnya juga menegaskan walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang penting mereka membayar fidyah ya, membayar fidyah kepada fakir miskin. Itu yang paling pokok sebenarnya. Gitu ya Pak ya. Oke. Ya, pertanyaan berikut datang dari Rahmat. Pak Aam, saya dan keluarga tinggal di Bandung. Setiap hari Rabu sampai dengan Jumat saya selalu di Cirebon untuk urusan pekerjaan. Selama di Cirebon saya nginep di rumah keluarga yang kosong. Selama saya berada di Cirebon saya selalu jamak qashar. Salahkah saya? Begini Pak ya, karena Bapak itu ke Cirebonnya sudah rutin ya,
Berarti selama Bapak di Cirebon itu tidak berlaku jamak qashar, karena memang itu sudah pekerjaan Bapak. Nah, walaupun itu rumah keluarga, bahkan walaupun itu rumah Bapak, walaupun misalnya Cirebon itu kota kelahiran Bapak, tapi kalau Bapak itu di sananya sudah mukim ya, untuk mencari nafkah, kan ini rutin nih ya. Setiap Rabu sampai Jumat saya selalu di Cirebon untuk urusan pekerjaan, ya berarti itu sudah bagian dari rutinitas Anda. Maka kalau itu bagian dari rutinitas Anda, ya Anda jangan jamak qashar. Di Bandung tentu tidak jamak qashar juga. Lalu di mana jamak qasharnya? Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Jadi Anda menjamak qasharnya itu ketika di perjalanan. Seperti yang pernah saya sampaikan di forum ini, untuk saudara-saudara kita yang bekerja di Jakarta, keluarganya di sini, ketika di Jakarta dia normal sholatnya, ketika di sini normal sholatnya. Lalu kapan dia dapat fasilitas jamak qashar? Di perjalanan antara Bandung, Jakarta atau Jakarta, Bandung. Sebaliknya juga, contoh yang lain adalah yang Anda alami. Ya Anda setiap Rabu sampai Jumat sudah biasa di Cirebon, ya tidak jamak qashar, normal aja selama di Cirebon. Selama di Bandung normal juga. Lalu fasilitas jamak qashar di mana? Ketika Anda melakukan perjalanan, ya. Itu kurang lebih cara pelaksanaannya, ya. Mojang-bujang, nampaknya pertanyaan dari Pak Marsino mengakhiri kebersamaan kita. Di studio sudah menunjukkan jam 6 kurang 3 menit kurang lebih, ya. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Percikan Iman Pagi Radio 103,1 FM. Saya Amiruddin undur dulu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.